KPK yakin pra-peradilan yang diajukan Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto bakal ditolak Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keyakinan ini muncul lantaran penetapan Hasto sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum. Pengusutan kasus suap pergantian antara waktu anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan yang menjerat Sekjen PDIP Hasto Kristianto memasuki babak baru. KPK kini bersiap untuk menghadapi gugatan pra-peradilan yang diajukan Hasto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyatakan pihaknya meyakini pra-peradilan tak menjadi celah menggugurkan status tersangka Hasto mengingat apa yang dilakukan KPK sudah sesuai prosedural dan profesional. Tessa harap proses pra-peradilan tak menemukan hambatan. Rekan-rekan kita di Biro Hukum sudah menguasai hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk menghadapi proses pra-peradilan, dengan berkoordinasi dengan penyelidik, berkoordinasi dengan penyidik, termasuk dengan struktural dalam hal ini para direktur, deputi maupun pimpinan, dan semua administrasi dalam rangka penyidikan tersebut juga akan disiapkan sehingga nanti pada saatnya sidang itu digelar, Biro Hukum bisa meyakinkan hakim pra-peradilan bahwa perkara ini memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Sementara politikus PDIP Arya Bima meminta KPK tak memberikan pendapat terkait pra-peradilan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI itu menegaskan dikabulkan atau tidaknya pra-peradilan merupakan keputusan hakim. Arya meminta agar KPK tak mendahului hal tersebut. Saya kira KPK tidak perlu membuat opini, ya, apalagi juru bicara. KPK laksanakan saja tahapan-tahapan hukumnya, tidak membuat opini-opini ke masyarakat. Yakin tidak adanya nanti ada di fakta peradilan, ya. Yakin tidaknya nanti ada di keputusan hakim. Nanti kalau KPK menang kita hormati, kalau Pak Hasto menang kita hormati. Jadi kita tidak perlu membuat langkah-langkah opini yang berlebihan. Di sisi lain, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad membantah belum ditahannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto oleh KPK lantaran adanya intervensi dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menelpon Presiden Prabowo Subianto. Dasko memastikan tak ada keterlibatan Prabowo dan Gerindra dalam hal tersebut. Ya, ada beberapa pihak yang menanyakan hal yang serupa, tetapi menurut saya soal kewenangan dalam penegakan hukum itu kan memang oleh KPK. Nah, sehingga apa yang mungkin ditanyakan atau terjadi hari ini tentunya sudah melalui proses-proses yang terjadi di sana. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan ya tidak ada hubungannya dengan Pak Prabowo atau Gerindra, demikian. Tapi kemarin benar nggak Bang Bu Mega telepon? Belum ada. Belum ada. Ya. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto membantah kabar yang menyebut Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto tidak ditahan KPK karena Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menelpon Presiden Prabowo. Setio menegaskan tidak ada arahan untuk tidak melakukan penahanan. Ya, saya justru tidak mendengar soal kabar itu ya. Sampai dengan kemarin saya hanya mendengarkan laporan dan membaca berita yang dipolarkan semuanya bahwa berapa itu 9 sekian gitu datang gitu, kemudian ada pemeriksaan ya, setelah itu saya baca lagi berita-berita aja gitu. Jadi ya mungkin sebaiknya ditanyakan sama yang informasi itu gitu, apakah memang betul seperti itu. Kalau dari sini sih enggak gitu. Pemirsa, sepekan lagi Hasto Kristianto akan menjalani sidang pra-peradilan. Hasto menggugat status tersangka yang ditetapkan KPK kepada dirinya untuk 2 perkara, dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam kasus Harun Masiku. Apakah Hasto berpeluang besar menang di pra-peradilan pasca dugaan lobi politik Megawati Soekarno Putri kepada Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto? Kami akan membahasnya bersama dengan juru bicara KPK Tessa Mahardika, kuasa hukum Hasto Kristianto Yohanes Oberlin
Yassin Lumban Tobing dan mantan penyidik KPK Ronald Paur Sinyal. Selamat malam Mas Tessa, Bang Yohanes dan juga Bang Ronald. Ya, malam Mbak. Selamat malam, Mbak. Ya. Baik, terima kasih sudah ada di Prime Time News. Pak Tessa, apa saja bukti yang KPK siapkan untuk menghadapi gugatan pra-peradilan Hasto? Ya, baik, terima kasih. Saya perlu tegaskan bahwa proses pra-peradilan adalah merupakan langkah hukum dari pihak tersangka diwakili oleh tim kuasa hukum yang bersangkutan untuk menguji proses formil. Jadi yang akan digugat atau telah digugat saat ini adalah penetapan tersangka Saudara HK. Jadi nanti tentunya akan disiapkan oleh Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi mulai dari administrasi dan bukti permulaan yang cukup apa yang dimiliki oleh KPK untuk menetapkan Saudara HK sebagai tersangka. Kalau bukti-bukti lebih lanjut tentunya nanti ada ruang tersendiri untuk bisa dibuka, yaitu di saat berkas perkara sudah dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum dan dilimpahkan ke persidangan. Oke. Mas Tessa, saya ingin minta Anda mengomentari ketika tadi politikus PD Perjuangan Mas Arya Bima mengatakan bahwa KPK sebaiknya tidak beropini, tidak memberikan pendapat kepada publik soal yakin atau tidak yakin menang dalam pra-peradilan Hasto karena bisa membentuk opini publik. Bagaimana tanggapan dari Anda? Ya, yang pertama saya tidak pernah memberikan opini. Saya juga tidak pernah mendengar ada baik direktur maupun pimpinan memberikan opini. Kami semua menyampaikan jawaban berdasarkan apa yang ditanyakan oleh rekan-rekan jurnalis, dan jawaban yang diberikan tentunya berada dalam kerangka tugas kami di KPK dalam hal ini seputar penyidikan perkara Saudara HK. Jadi tidak keluar dari kerangka tersebut. Mungkin kalau ada hal-hal yang disampaikan opini itu kita serahkan kepada pihak-pihak lain ya. Kalau dikatakan bahwa KPK berpolitik dan segala macam, KPK bukan lembaga politik. Kita hanya bertugas sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan aturan hukum yang ada. Jadi untuk urusan politik kita serahkan kepada pihak-pihak yang memiliki keahlian di bidangnya. Oke, soal KPK bukan lembaga politik, Mas Tessa, KPK pasti sudah dengar ada komunikasi politik antara Bu Mega dengan Pak Prabowo, Bu Mega curhat ke Pak Prabowo sebagai sesama ketum soal anak buahnya yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Apakah KPK khawatir bakal ada intervensi politik yang bisa mempengaruhi putusan pra-peradilan Hasto? Kembali saya menegaskan apa yang disampaikan oleh Ketua KPK tadi sore, bahwa sampai dengan saat ini kami juga tidak mendengar walaupun kami ditanyakan oleh rekan-rekan jurnalis. Namun belum ditahannya Saudara HK pasca pemeriksaan yang bersangkutan perdana sebagai tersangka itu murni penilaian dari teman-teman penyidik, dan ada hal-hal terutama masa penahanan yang bila langsung dilakukan itu berbatas, sehingga sampai dengan saat ini penyidik juga masih memerlukan keterangan beberapa saksi yang kita ketahui bersama belum juga hadir, walaupun sudah banyak saksi-saksi yang telah hadir, tetapi penyidik masih membutuhkan waktu untuk memanggil saksi-saksi, dan itu dari penyidik menilai pada saat selesai pemeriksaan kemarin untuk Saudara HK belum untuk ditahan. Oke, itu soal penahanan ya. Tapi soal apakah nanti bakal ada intervensi politik ketika sidang pra-peradilan Hasto sudah bergulir, apakah ini juga diantisipasi atau menjadi kekhawatiran bagi KPK? Ya, kembali Biro Hukum KPK dalam hal ini secara aturan akan menyiapkan segala hal, mulai dari administrasi, segala persyaratan, mulai dari alat-alat bukti yang dibutuhkan
dalam proses pembuktian di sidang pra-peradilan bahwa KPK sudah banyak sekali diuji di sidang pra-peradilan ini menjadi seperti makanan sehari-hari lah untuk KPK dalam hari ini Biro Hukum dalam bersidang. Tentunya teman-teman di Biro Hukum mengetahui hal-hal apa saja yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari hakim sidang pra-peradilan nanti. Kami memiliki keyakinan bahwa penetapan tersangka Saudara HK sudah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang berlaku. Baik, oke. Bang Yohanes, sidang pra-peradilan menguji soal proses formil apakah penetapan, penahanan, penggeledahan atau penyitaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sah atau tidak. Di bagian mana Bang Yohanes, pihak Hasto menilai apa yang dilakukan KPK itu tidak sah atau melanggar prosedur? Kalau soal bicara materi perkara, saya kira saya nggak bisa jelaskan di sini, Mbak. Ya, bagian-bagian kepertaan kami yang kami anggap memang tidak dilakukan sebagaimana mestinya berdasarkan undang-undang yang berlaku, tentu itu menjadi permohonan kami pada bahan untuk di pra-peradilan. Jadi saya nggak bisa jelaskan di sini, Mbak, gitu. Tapi yang jelas pihak Anda menilai ada kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KPK? Ya tentu ada dong, ya, karena kami menemukan ada kesalahan itu, maka kami ajukan untuk pra-peradilan, kan gitu ya. Gitu. Kesalahan prosedur itu tidak mau Anda ungkap dulu di sini, tapi yang pasti apakah bukti-bukti untuk membuktikan telah terjadi kesalahan prosedur itu sudah lengkap? Ya nggak apa-apa lah. Ini salah satunya terkait soal penerapan kepada 2 sprindik itu kan. Itu salah satunya itu, bahwa kami meyakini salah satu sprindik yang dinyatakan bahwa Pak Hasto ini dipersangkakan karena melakukan suap gratifikasi. Sprindik yang satu lagi ini dipersangkakan karena diduga merintangi, menghalang-halangi penyidikan. Nah, itu. Terus yang kedua mengenai bocornya SPDP, ya. Jadi masih ada beberapa poin, ya itu kurang lebih itu yang bisa sampaikan, Mbak. Sprindik yang dipersoalkan oleh pihak Hasto yang mana? Yang soal dugaan suapnya atau yang soal perintangan penyidikannya? Ya itu, kedua pasal itu. Artinya saya nggak bisa jabarkan lebih lanjut. Artinya kepada 2 sprindik itu tentu kita keberatan, gitu. Oke. Gitu. Bang Ronald, biasanya dalam menghadapi suatu gugatan pra-peradilan, apa saja yang penyidik KPK siapkan? Ya, kalau saya rasa KPK sendiri dengan menetapkan 2 tersangka terbaru berdasarkan 3 sprindik yang sudah dikeluarkan, berarti KPK sudah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup, sehingga seperti yang disampaikan Pak Setio sendiri kemarin bahwa beberapa alat bukti ini sudah pantas buat menetapkan 2 tersangka, yaitu Pak Hasto, kemudian Pak Doni ya. Kemudian untuk Pak Hasto sendiri kan ada 2 sprindik yang berbeda, yang pasal suap dan juga pasal penintangan atau justice ya. Jadi kalau kita lihat sih mungkin KPK sendiri udah menyiapkan bahan-bahan yang kuat, dan juga kemarin juga beberapa penyidik juga sudah melakukan pemanggilan ke beberapa saksi, kemudian juga tersangka yang tersangka tidak dipanggil, terpidana dan terdakwa yang sudah keluar juga sudah dipanggil. Mungkin setuju dengan pendapat Bang Desa dari KPK kenapa tidak melakukan penahanan itu sendiri, karena masih butuh waktu yang cukup untuk panjang buat melakukan penahanan. Tapi kalau untuk penetapan tersangka itu tidak ada batas waktunya yang bisa dilakukan sambil berjalannya. Jadi kita ikuti saja, Mbak, bagaimana nanti minggu depan hari Selasa sidang pra-peradilan yang akan dilakukan oleh kedua pihak, baik itu dari tersangka maupun dari pihak KPK sendiri. Baik, oke. Kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda azan maghrib. Pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah di Prime Time News. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto masih menghirup udara bebas setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK pada Senin siang 13 Januari.
Hasto tidak ditahan usai pemeriksaan itu. Padahal hampir 4 jam Hasto diperiksa. Ia sebelumnya masuk ruang pemeriksaan di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 10 dan keluar sekitar pukul 1:26 waktu Indonesia Barat. Seluruh resiko-resiko perjuangan dengan nilai-nilai tadi tentu sekiranya membawa suatu konsekuensi khusus, kami diajarkan oleh Bung Karno, oleh Ibu Mega bahwa perjuangan memerlukan suatu pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah yang diajarkan kepada kami, sehingga kami hadir dengan penuh tanggung jawab dan siap mengikuti seluruh proses hukum. Usai pemeriksaan, suasana sempat memanas akibat desak-desakan antara awak media dan pendukung Hasto yang ingin mengerumuni sekjen PDIP itu. Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melakukan penahanan karena masih berupaya menyelesaikan berkas. Fokus penyidik saat itu adalah memenuhi unsur perkara yang sedang disangkakan kepada Hasto. KPK pun menyebut bakal kembali memanggil Hasto dalam kasus ini. Sejumlah saksi juga bakal dimintai keterangan untuk kebutuhan penyelesaian perkara. Penyidik masih membutuhkan waktu untuk memeriksa beberapa saksi yang masih belum hadir dan masih dibutuhkan. Ya, sebagaimana rekan-rekan ketahui juga ada beberapa saksi yang dipanggil di perkara ini belum hadir. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu sebelumnya menjelaskan, keputusan untuk menahan Hasto akan bergantung pada kecukupan alat bukti yang dikumpulkan oleh tim penyidik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Kami lanjutkan lagi perbincangan bersama dengan juru bicara KPK Tessa Mardika, kuasa hukum Hasto Kristianto, Johannes Oberdin Lumban Tobing, dan juga mantan penyidik KPK Ronald Pausinyal. Mas Tessa, kembali ke Anda. Sejak Hasto ditetapkan sebagai tersangka, kemudian pernah dipanggil oleh KPK untuk diperiksa, tapi kemudian Hasto meminta supaya diundur setelah HUT PDI Perjuangan. Di situ publik mulai menilai Hasto mendapatkan keistimewaan karena boleh meminta kapan dia diperiksa, kemudian juga setelah diperiksa KPK memilih untuk tidak menahan Hasto Kristianto. Nah, bagaimana KPK meyakinkan publik bahwa KPK kali ini bisa steril dari intervensi ataupun tekanan? Ya, yang pertama perlu diketahui bahwa semua saksi maupun tersangka yang dilakukan pemanggilan itu pada saat mereka dipanggil dan tidak hadir, maka penyidik dapat melakukan panggilan kedua. Itu yang pertama. Artinya pada saat saudara HK ini diminta keterangan, yang bersangkutan memberikan konfirmasi ketidakhadiran, terlepas apakah alasan tersebut dinilai patut dan wajar atau sebaliknya, itu akan menjadi penilaian penyidik sendiri, tetapi kemudian penyidik melakukan panggilan kedua kepada saudara HK dan panggilan tersebut dipenuhi oleh saudara HK pada hari Senin kemarin, sebagaimana kita sama-sama ketahui. Selanjutnya, bahwa perkara ini tetap berjalan dan berlanjut sesuai dengan upaya-upaya penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Bila ditanyakan mengapa ini lama sekali, karena memang dibutuhkan upaya-upaya mencari alat bukti, memeriksa saksi-saksi, dan itulah yang dilakukan penyidik sampai dengan saat ini. Satgas penyidikan yang melakukan proses tersebut tentunya berkomitmen tetap melaksanakan proses tersebut sesuai dengan secara profesional, prosedural, dan proporsional. Bila tidak seperti itu, tentunya maka perkara ini akan mandek. Itu yang pertama. Atau mungkin perkara ini bisa diduga dilakukan SP3, tetapi untuk melakukan hal tersebut perlu ada syarat-syarat yang sangat ketat di Komisi Pemberantasan Korupsi, mulai dari meninggalnya tersangka maupun hal-hal lainnya. Tetapi kita dapat lihat bahwa perkara ini tetap berjalan walaupun memang membutuhkan waktu yang cukup lama.
Jadi Mas Tessa, apakah Anda membantah bahwa KPK memberikan keistimewaan kepada Hasto karena ada intervensi atau tekanan kepada KPK? Ya, kembali KPK tidak melakukan tindakan khususnya penyidikan berdasarkan pertimbangan politik maupun tekanan. Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan, pada saat sprindik saudara HK ini diterbitkan, itu bukan karena adanya tekanan, tetapi karena memang alat bukti dan bukti permulaan yang cukup sudah dipenuhi oleh penyidik, dan itu dinilai dan disepakati oleh seluruh peserta ekspos yang hadir termasuk pimpinan pada saat itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ditahannya saudara HK, saya tegaskan kembali, bukan karena ada privilege untuk yang bersangkutan, namun penilaian penyidik berdasarkan timeline yang sudah dibuat, penyidik menilai membutuhkan waktu untuk melengkapi berkas perkara yang sedang dikerjakan. Baik, oke. Bang Yohanes, apakah optimisme bahwa Hasto, klien Anda, akan menang pra-peradilan juga muncul dari komunikasi politik yang dilakukan Bu Mega ke Pak Prabowo? Kalau soal optimis, ya kita harus optimis dong kan. Maka kami seluruh tim sudah berjibaku terus mempersiapkan bahan-bahan untuk persidangan nanti tanggal 21. Nah, terkait soal komunikasi ada hubungan politik, saya belum mendengar itu Mbak tuh. Saya belum ada mendengar karena sejauh ini kita rapat terus di DPP. Kita belum ada mendengar bahwa memang ada komunikasi antara Ibu Ketua Umum dengan Bapak Presiden. Nah, karena saya juga melihat tadi pagi pernyataan Saudara Dasko juga tidak mendengar itu, tidak pernah ada gitu ya. Jadi saya kira jangan dikait-kaitkan soal bahwa tidak ditahan karena ada komunikasi politik gitu ya. Nah, soal penahanan ini saya kira kita kembalikan kepada ini adalah kewenangan kepenyidikan. Karena kalau di hukum perundang-undangan itu juga diatur bahwa kalau dianggap kooperatif tidak menghilangkan barang bukti atau tidak mengulangi perbuatannya karena dianggap kooperatif, mungkin salah satu alasan mungkin itu. Nah, saya kira gitu, Mbak. Oke. Jadi Bang Yohanes, Anda bisa menjamin tidak bahwa nanti proses yang akan berlangsung di pra-peradilan dari kubunya Pak Hasto itu adalah murni proses hukum dan tidak akan mencampur adukan kepentingan atau keuntungan politik yang dimiliki oleh Pak Hasto? Nah, kalau proses hukum saya kira ya kita harusnya tidak boleh dicampuri dengan urusan politik dong ini ya. Gitu ya. Jadi kata saya kira Bapak Presiden juga karena ini sudah urusan hukum, saya kira mungkin beliau juga tidak mau mencampuri itu kan gitu ya. Karena memang seharusnya ini nanti kewenangan pengadilan. Nah, saya kira jadi masing-masing mungkin kami dari penasihat hukum akan mempersiapkan dengan sebaik-baiknya. Saya kira juga mungkin karena sampai detik ini kan kita tentu bersilang pendapat, berbeda pendapat dengan penyidik KPK. KPK menyatakan bahwa mereka sudah punya alat bukti, ya kita menyatakan tidak ada keterkaitan bukti yang mengaitkan bahwa memang saudara Hasto itu sebagaimana dipersangkakan pada 2 sprindik itu. Nah, kita meyakini bahwa memang sampai pada putusan pengadilan yang sudah ingkrah, kita masih berkeyakinan bahwa memang Pak Hasto ini tidak terlibat gitu ya. Gitu, oke, kalau begitu. Ya, terakhir ke Bang Ronald. Bang Ronald, kami mendengar informasi bahwa Anda juga akan menjadi salah satu pihak yang dihadirkan oleh KPK dalam sidang pra-peradilan Hasto nanti, karena Anda juga pernah menjadi penyidik dalam kasus Harun Masiku. Tapi apakah Anda nanti akan secara terang benderang membuka bagaimana sebetulnya kejanggalan-kejanggalan yang terjadi ketika Anda masih menjadi penyidik dan memaparkan bedanya dengan sekarang itu seperti apa, Bang Ronald? Oke, saya tegaskan kembali ya Mbak ya, sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi terkait pemanggilan saya untuk salah satu saksi di pra-peradilan. Namun sebagai salah satu warga negara yang harus taat pada hukum, bila nanti emang saya dijadikan menjadi salah satu saksi, saya akan hadir. Insya Allah saya akan hadir pada sidang tersebut dan mudah-mudahan bisa menyampaikan
semua yang saya alami daripada saat menjalani penyidikan ini sampai dengan terakhir saya diganti oleh penyidikan sekarang ya, timnya Satgas yang tadi disampaikan oleh Jaksa sendiri. Nanti apakah pengadilan dijalankan pada tanggal 20 saya diundang kepada saya, kami pasti akan hadir dan akan menyampaikan apa yang saya sampaikan juga di keterangan pada keterangan saksi pada hari Rabu minggu lalu ya Mbak ya. Jadi saya juga sudah menuangkan semua keterangan saya kepada penyidik yang mendalami perkara ini. Jadi bila nanti diperlukan keterangan saya bersedia untuk menyampaikan pada saat itu. Singkatnya, Bang Ronald, mungkin ada juga pemirsa yang belum tahu yang Anda alami itu maksudnya ketika Anda menjadi penyidik, Anda merasakan sendiri dihalang-halangi untuk menetapkan Hasto Kristianto sebagai tersangka? Ya, pada saat era kepemimpinan sebelumnya sebenarnya sudah saya sampaikan juga kepada atasan saya bahwa ada dugaan keterlibatan tersangka lain. Namun banyaknya perintangan atau halangan yang dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Saya sangat apresiasi sekali dengan KPK yang saat ini, yaitu yang dipimpin oleh Pak Setio, akhirnya berani mengungkapkan atau menindaklanjuti terkait keterlibatan atau mungkin ada dugaan keterlibatan tersangka yang lainnya. Sebenarnya tersangka yang saat ini juga pernah saya sampaikan juga kepada atasan saya sebelumnya. Ya, suatu hal yang positif ya yang disampaikan oleh pimpinan KPK dan juga penyidik yang menjadi saya. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih terang-terang dan KPK ke depannya bisa meneruskan perkara-perkara lainnya, jangan hanya perkara KPU saja ya. Masih banyak hal-hal yang bisa dijalankan atau terutang oleh KPK itu sendiri. Seperti itu, Mbak. Baik, kalau begitu. Terima kasih Bang Ronald, Bang Yohanes, dan juga Mas Tessa. Terima kasih atas waktu Anda bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.